Perkenalkan, saya Mahfazari Tazara dari kelas PPS 2G dengan NIM 215231259. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai mazhab yang ada di dalam agama Islam. Ada 4 mazhab fikih utama, yaitu mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan mazhab Hambali. Sebelum masuk ke pembahasannya, sebenarnya apa sih mazhab itu? Mazhab berasal dari bahasa Arab yang berarti jalan yang dilalui atau dilewati. Banyak ulama berpendapat mazhab sebagai metode yang dipakai setelah melalui proses pemikiran dan penelitian. Kemudian, orang menjalankannya dan menjadikannya pedoman. Pada dasarnya, 4 mazhab tersebut dapat diikuti oleh seluruh umat Islam karena telah memenuhi syarat mujtahid serta ilmu, amal, dan akhlak yang mereka miliki. Untuk itu, yang pertama ada mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi didirikan oleh Abu Hanifah Nu'man bin Sabit. Ulama besar yang dikenal Hanafi itu lahir di Kufah pada tahun 80 Hijriah dan wafat sekitar 150 Hijriah, termasuk dalam keturunan bangsa Persia dan menetap di Irak. Beliau adalah, dalam kisahnya, beliau dikenal sebagai ulama yang cerdas, pengasih, ahli tahajud, dan fasih dalam baca Al-Quran. Mazhab ini dikenal sebagai mazhab ahli qiyas atau akal, sebab metode pelajaran yang digunakan lebih banyak mengoptimalkan logika dan banyak diskusi dan merangsang logika. Dasar yang dipakai oleh mazhab Hanafi adalah sunnah, Al-Quran, dan fatwa para sahabat yang merupakan penyampai. Selain itu, Imam Hanafi pun menggunakan kesepakatan para mujtahid mengenai satu kasus dalam hukum. Mazhab Hanafi menjadi salah satu mazhab yang cukup berkembang dan terkenal di berbagai pelosok. Namun, jika dikategorikan, mazhab ini tersebar di daerah yang memiliki tradisi berbeda. Mazhab Hanafi sempat beberapa saat menjadi mazhab resmi Dinas Abbasiyah, pun tersebar di berbagai negara yang dikuasai daerah otonom, misalnya daerah Anatolia, Asia Tengah, India, Turkistan, Asia Tengah, berkembang di Suriah. Mazhab Hanafi juga sempat dijadikan mazhab negara ketika pemerintah Muhammad Ali. Yang kedua ada mazhab Maliki. Mazhab Maliki yang didirikan oleh Malik bin Anas bin Abi Amir As-Habi atau Imam Malik lahir di Madinah pada 93 Hijriah. Selain mazhab Hanafi, Imam Malik tak kalah populer dan terpercaya. Imam Malik pernah menguasai fatwa Umar bin Khattab, Abdullah bin Umar bin Khattab, dan Aisyah binti Abu Bakar. Sebelum menjadi seorang ulama yang terkemuka, Imam Malik sudah sejak lama belajar dari Ribi'ah, seorang ulama pada saat itu. Di samping itu, beliau juga mempelajari ilmu fikih dari para sahabat. Beliau cukup tekun dan giat hingga tumbuh menjadi seorang ulama yang terpandang di bidang fikih dan membagikan ilmu tersebut kepada orang lain. Mazhab Maliki dikenal dengan ahli hadis. Bahkan Imam Malik mengutamakan perbuatan ahli Madinah dibanding hadis yang diriwayatkan oleh perorangan. Uniknya, dalam pemikiran beliau, ia percaya kalau ahli Madinah mustahil berbuat sesuatu yang bertentangan dengan Rasul. Kitab besar Imam Malik adalah Al-Muwatta yang berisi tentang hadis-hadis dengan tema fikih yang pernah dibahas Imam Malik, seperti praktik penduduk Madinah, pendapat tabi'in, dan pendapat sahabat tabi'in. Tak dapat dipungkiri kalau Imam Malik adalah ulama yang cukup populer. Beliau wafat pada tahun 179 Hijriah. Tiga ada mazhab Syafi'i. Tak kalah terkenal dari dua mazhab sebelumnya. Mazhab Syafi'i adalah seorang mufti besar Sunni Islam. Selain pendiri mazhab Syafi'i, ia memiliki nama lengkap yakni Muhammad bin Aidis Asy-Syafi'i Al-Muta'allibi Al-Quraisy. Dilahirkan di Gaza pada tahun 150 Hijriah atau bertepatan dengan wafatnya Imam Abu Hanifah. Imam Syafi'i tumbuh dalam keadaan yatim dari keluarga yang tidak kaya. Namun, keadaan itu tidak membuat dirinya rendah diri, apalagi malas. Sejak kecil, atau tepatnya saat berusia 7 tahun, beliau sudah menghafal Al-Quran dan giat belajar fikih dengan banyak ulama. Lama tinggal di Mekah
maka ia memutuskan untuk pergi di usia 20 tahun untuk memperdalam ilmu fikih. Beliau belajar bahwa diajar oleh murid Imam Hanafi ketika berada di Irak. Imam Syafi'i telah menulis beberapa kitab, yaitu Al-Amali Kibra, Kitab Risalah, Usul Al-Fiqih. Imam Syafi'i termasuk sebagai orang pertama yang mempelopori penulisan. Dalam perjalanan hidupnya, beliau sangat berikhtiar dan menyatukan mazhab terpadu, yaitu mazhab hadis dan mazhab qiyas. Hal tersebut termasuk dalam keistimewaan yang dimiliki oleh Imam Syafi'i. Selain itu, kepandaiannya dalam berdiskusi dan selalu menonjol menjadi daya pikat tersendiri. Di antara kalangan penganut mazhab Syafi'i, dikenal sebagai metode maslahat atau penerapan hukum yang berdasarkan kepentingan umum. Yang terakhir ada mazhab Hambali. Mazhab Hambali yang didirikan oleh Ahmad bin Muhammad bin Hamdal atau yang dikenal sebagai Imam Hambali, seorang ahli teologi. Beliau lahir di Baghdad pada tahun 164 Hijriah dan wafat pada tahun 238 Hijriah. Pada masa muda, Imam Hambali pernah berguru dengan Abu Yusuf dan Imam Syafi'i. Sama seperti ketiga mazhab lainnya, corak pemikirannya juga berdasarkan pada kitab suci Al-Quran, sunnah, dan ijtihad. Namun sesekali beliau juga menggunakan hadis mursal dan qiyas. Sejak kecil, ia tumbuh dan menjadi pribadi dengan sifat yang mulia, menarik, penuh simpati. Minatnya terhadap ilmu pengetahuan kian bertambah sehingga belajar banyak dari para sahabat Nabi dan tabi'in. Tak beda cerita dari yang lain, beliau juga termasuk penghafal Al-Quran sejak kecil. Karena sangat menunjukkan minat di bidang pengetahuan, beliau pergi ke Barsa dan bertemu dengan Imam Syafi'i. Beliau melanjutkan perjalanan ke Yaman dan Mesir dalam menuntut ilmu lebih dalam. Imam Hambali pun akhirnya telah banyak meriwayatkan hadis yang sudah sahih. Oleh karena itu, beliau berhasil menulis kitab hadis yang cukup terkenal, yaitu Musnad Ahmad Hambali. Dalam kisah hidupnya, Imam Hambali yang terkenal sebagai ilmu fikih pernah dipenjara di masa pemerintahan Abbasiyah karena sependapat dengan opini yang mengatakan bahwa Al-Quran adalah makhluk. Begitulah kisah tentang keempat mazhab yang cukup terkenal di dalam ilmu fikih. Saya rasa sekian itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih telah menikmati dan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.